Tapi teknik untuk menarik dari serangkaian keterangan yang berubah-ubah itu nanti akan dicari keterangan mana yang cocok, yang didukung atau dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain, alat bukti yang lain, atau barang bukti yang lain. Jadi kalau yang punya koneksi kecocokan, punya benang merahnya, itu biasanya yang dipakai oleh majelis hakim itu gitu. Kalau misalnya dia nyeleneh sendiri yang nggak cocok, ya nggak ada di backup oleh dengan alat bukti yang lain, itu biasanya diabaikan ya. Sebagai dicatat saja diabaikan karena penguatan terhadap unsur-unsur tidak pidana itu menjadi nggak relevan. Baik, lalu soal penekanan terhadap saksi, karena beberapa kali hakim juga sering memberikan teguran begitu ya, penekanan kurang lebih terhadap saksi, itu dibolehkan dalam hukum, Prof? Penekanan seperti itu? Boleh, jadi keterangan mereka itu supaya fokus ya, karena ini kan urusannya pembuktian, bukan cerita komik dan sebagainya, tapi urusannya pembuktian. Kalau yang nggak relevan, hakim bisa mengkatnya. Kalau yang relevan dengan pembuktian, ya mestinya akan dipakai untuk itu, gitu ya. Yang dia mesti dalam penjelasan harus yang relevan ya. Kalau istilah bahasa saya sering menjelaskan itu, yang mana yang kira-kira mendekati pada unsur-unsur tidak pidana yang mengarah kepada pembuktian unsur. Kalau yang tidak itu depending dulu ya. Yang sudah mendekati itulah yang dipakai untuk dicocokkan dengan keterangan saksi yang lain, barang bukti atau alat bukti yang lain. Kalau yang second tadi untuk menguatkan ya, biasanya namanya kekuatan pembuktian yang sekunder. Yang itu akan dipakai untuk menguatkan yang primernya tadi ya. Kalau misalnya yang primer sudah dikuatkan, ada penguat sekundernya, nah itu dari sisi teknik pembuktian itu sudah menjadi alat bukti yang kuat terhadap unsur tidak pidana. Baik, tapi sampai saat ini Prof, tidak ada saksi yang menyatakan terkait pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Apakah ini bisa mengarah ke kesaksian palsu yang memperberat hukuman kepada para terdakwa? Jadi itu bukan masuk dalam ranah dakwaan jaksa ya. Karena itu tidak masuk dakwaan jaksa, maka itu tidak ada kewajiban bagi jaksa untuk membuktikan terhadap dugaan terjadinya. Kalau tadi yang terakhir itu kalau nggak salah itu sudah pemerkosaan ya, bukan lagi pelecehan seksual tapi pemerkosaan. Jadi kalau itu bukan dakwaan jaksa, berarti mereka yang menganggap bahwa itu telah terjadi pemerkosaan itu ya, yang bersangkutanlah yang harus bisa membuktikan dalam sidang pengadilan gitu. Hakim pun juga akan mendengar bagaimana dia alasan adanya terjadi yang disebut sebagai pemerkosaan itu ya. Kalau misalnya ternyata nggak bisa dibuktikan, ya hakim bisa menegasikan bahwa dugaan terjadinya pemerkosaan itu tidak benar begitu. Tapi ingat loh, di sini nggak ada hubungannya dengan pembuktian tentang tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ya jadi ya istilah bahasanya itu dipakai alat untuk justifikasi mengapa dia harus terpaksa atau mengapa dia melakukan tindakan pembunuhan gitu. Karena alasan itu gitu ya, alasan ada pemerkosaan gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak ada pemerkosaannya tidak bisa dibuktikan, ya artinya apa? Artinya juga nggak ada alasan untuk dijadikan membunuh karena pemerkosaan. Berarti alasan pembunuhan mungkin alasan karena faktor yang lain begitu. Nah, faktor lain itu apakah akan diungkapkan begitu atau nanti akan ada hukuman yang memperberat begitu, Prof? Karena kan ini hukuman alasan pembunuhannya kan tidak berdasar begitu. Ya, itu alasan pemerkosaan tadi kalau tidak terbukti itu juga nggak bisa dikatakan bahwa itu telah memberi keterangan palsu, juga tidak gitu. Karena itu tidak fokus pada dakwaan jaksa. Jadi hanya sekedar efeknya saja. Efeknya apa? Efeknya tidak ada tindakan perkosaan, dan oleh karenanya kalau itu dijadikan alasan untuk membunuh karena pemerkosaan itu tidak terbukti, ya tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu mesti ada alasan yang lain ya. Disitulah nanti hakim, jaksa semuanya akan menggali alasan apa yang lain itu. Baik. Mestinya starting point-nya ya jaksa akan mendasarkan pada dia telah melakukan pembunuhan sengaja. Motifnya akan ditangguhkan lebih dulu berdasarkan hasil pemeriksaan proses-proses alat bukti itu. Kalau itu tindak pidana perkosaannya tidak terbukti gitu. Berarti tidak signifikan akan merubah atau memperingan misalnya hukuman dari para terdakwa ini gitu ya, Prof? Ya, istilah bahasa, terdakwa akan mengalihkan bahwa dia telah menjadi korban perkosaan
ya maka saya melakukan atau keluarga melakukan tindakan pembunuhan. Itu digunakan dalam rangka untuk ya istilah bahasanya bisa dipahami kalau kami ngamuk dan melakukan tindakan pembunuhan. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada, berarti alasan itu tidak ada, berarti alasan untuk meringankan karena pemerkosaan juga tidak terbukti begitu. Baik. Kalau Prof Muzakir melihat gitu ya, Prof menyaksikan persidangan gitu, sejumlah saksi dari lingkaran Verdi Sambo, mereka ini yang seperti asisten rumah tangga dan petugas keamanan ini kan kerap berubah-ubah seperti yang tadi kita bahas gitu kan, dan mereka terancam akan dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Prof melihatnya memang jawaban mereka ini sudah dikondisikan begitu oleh salah satu pihak sebelumnya begitu atau seperti apa, Prof? Karena ada juga yang mengaku bahwa mereka takut bahkan dengan jelas menyampaikan kepada hakim takut akan Verdi Sambo maka terpaksa untuk berbohong begitu. Jadi dalam teorinya begini, ya di teori atau dalam doktrin hukum pidananya begini. Seseorang menjadi saksi itu disumpah di pengadilan atau istilah bahasanya di bawah sumpah, dia memberi keterangan kesaksian. Kalau keterangan kesaksiannya palsu, maka dia dituduh telah memberi keterangan palsu di bawah sumpah yang dia diancam dengan sanksi pidana. Nah pertanyaannya, keterangan saksi yang palsu itu kualitasnya seperti apa dalam proses pembuktian? Tidak semua keterangan palsu itu menjadi alasan untuk menghukum orang, itu tidak. Karena apa? Karena kadang-kadang kan sanksi terhadap sumpah ya, sumpah itu di depan dengan kalau yang Islam dengan Al-Quran, yang lain semua dengan kitab suci masing-masing itu di depan pengadilan memberi keterangan yang benar. Jadi sanksinya itu sebenarnya sanksi moral terhadap dirinya, hubungannya dengan Tuhannya masing-masing. Jadi kalau dia memberi keterangan kesaksian yang ada unsur kebohongan, tapi tidak ada hubungannya dengan pembuktian primer yang langsung terkait dengan peristiwa pembunuhannya, misalnya ada jarak atau masih ada bagian yang lain yang nggak relevan langsung dengan pembunuhannya, yaitu mungkin itu bisa sanksi terhadap dirinya sendiri dengan Tuhannya. Ya. Kemudian yang kedua sanksinya di sidang pengadilan ditegur oleh majelis hakim. Ya, itu aja sampai di situ. Tapi kalau menurut pendapat saya itu tidak sampai kepada berefek kepada pengenaan sanksi pidana terhadap pemberian keterangan saksi yang palsu begitu. Nah, sekarang pertanyaannya saksi yang palsu itu mestinya seperti apa? Saksi keterangan yang palsu itu apabila itu dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana. Pembuktian utama itu artinya apa? Punya signifikan terhadap proses pembuktian itu. Jadi kalau dimasukkan itu terdakwa bisa terbukti, kalau dihilangkan dia terdakwa menjadi tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan gitu. Jadi signifikan sekali. Jadi kalau dimasukkan itu menjadi terbukti, kalau ditarik menjadi tidak terbukti, atau dibalik ya. Kalau dimasukkan malah menjadi bebas ya, atau kalau dimasukkan menjadi keterangan kesaksiannya lain menjadi buyar, tapi kalau ditarik itu menjadi pas, keterangan yang lain menjadi pas. Jadi ada posisi yang positif yang negatif ya, yang membuat itulah yang disebut sebagai orang atau saksi itu pantas untuk dinyatakan bahwa dia telah memberi keterangan palsu di bawah sumpah yang relevan dalam konteks hukum pidana. Baik. Ya itu prinsipnya seperti itu. Jadi tidak semua keterangan palsu dikenakan sanksi pidana, tidak. Kalau misalnya dia nggak relevan ya udahlah, kamu nanti tanggung jawab kamu di akhirat kelak atau di hadapan Tuhanmu ya. Karena sudah disumpah begitu ya, Prof ya. Benar, baik. Benar begitu. Lalu kalau soal objektivitas, Prof, kalau kita lihat saksi Susi ART Verdi Sambo dan Putri ini, dia terlihat begitu dekat hubungannya dengan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terlihat di salah satu persidangan Susi memeluk gitu. Apakah itu akan juga membuat keterangan Susi ini lebih objektif begitu, atau bisa membuat jadi subjektif atau sebaliknya begitu, Prof? Ya, itu lihat aja materi keterangannya dan sesuai dengan keterangan saksi yang lain, peran dia atau posisi dia, atau mungkin seberapa pengetahuan dia terkait dengan proses pembunuhan itu. Jadi kalau itu ada keterangan saksi yang lain, dia mengingkari sesuatu dari keterangan saksi yang lain, ya itulah mulai ada indikasi tadi saya sebutkan keterangan palsu. Nah pertanyaannya adalah Susi ini sampai bisa mengerti nggak, sampai tahu nggak bahwa ada eksekutor yang melakukan tindakan pembunuhan itu, gitu.
Ya itu satu itu. Kalau dia misalnya tahu terus kemudian nggak mau memberitahu, nggak mau pura-pura nggak tahu atau yang lainnya tahu, tapi kalau saksi yang lain mengatakan dia bisa melihat, menyaksikan, ya itu berarti keterangan palsu. Jadi kalau dia sampai menegasikannya, membuat keterangan yang lain menjadi lemah disebabkan karena perlu dukungan keterangan Susi tadi, ya majelis hakim itu bisa langsung memerintahkan jaksa supaya yang bersangkutan langsung ditangkap, langsung diproses untuk dituntut karena memberi keterangan palsu di pengadilan. Untuk memberi keterangan palsu di pengadilan di bawah sumpah gitu. Baik, lalu menurut Prof, seberapa lama lagi Prof proses persidangan ini begitu melihat agenda pemeriksaan saksi, apalagi yang sebenarnya dicari hakim untuk kemudian nanti sidang putusan begitu menurut Prof Muzakir dari kasus ini? Ya, saya melihatnya dari sisi proses sampai hari ini itu masih kalau bahasa saya masih proses pinggiran-pinggirannya, ya pinggiran-pinggiran, istilah bahasanya level kedua lah. Yang mestinya untuk berikutnya itu harus level pertama. Ya, pertama itu keterangan kesaksian yang langsung pada proses eksekusi terhadap korban itu. Dan yang kedua adalah yang langsung juga hubungannya dengan perintah dan sebagainya yang berhubungan dengan eksekusi itu. Kalau itu nanti dikumpulkan pada sesi berikutnya ini, di situ sudah akan ada namanya fokus utama pada unsur-unsur pokok tindak pidana itu akan bisa disimpulkan, bisa terbukti unsur-unsurnya atau tidak. Ya, misalnya kalau pembunuhan berencana kan salah satu bagian di dalamnya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Ya. Jadi perencanaannya seberapa? Atau istilah bahasa saya sering mengatakan ada jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir untuk melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya. Nah, di situ mulai lihat tumbuhnya niat dengan pelaksanaannya kapan dan siapa yang melakukan eksekusi dan sebagainya itu semuanya terkait dengan terdakwa. Para terdakwa itu. Nah, terdakwa itu masing-masing akan ditempatkan dalam posisi dia sebagai eksekutor, dia sebagai apakah dia sebagai penganjur, apakah dia sebagai turut melakukan atau dia sebagai pembantu untuk melakukan itu. Nanti konstruksinya itu akan ada di situ yang tampak di situ. Kalau sekarang itu masih mengarah kepada proses pembunuhannya. Jadi kalau tadi ada dokumen elektronik dan sebagainya, sopir dan sebagainya, masih mengarah kepada pasca kejadian, masih mengarah pada pasca kejadian. Baik.